Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Marah keluarganya dilecehkan, warga Wosi Manokwari blokade jalan. Gubernur Papua Lukas NMB kembali diperiksa dokter asal Singapura. Antisipasi perang antar 2 kelompok di Kuam Kinarama, polisi bongkar tenda 2 kelompok. Kasus COVID-19 kembali merebak di Merauke. Di RSUD Merauke, 5 pasien yang sedang dirawat terdeteksi COVID-19 dan 2 warga yang hendak berobat juga terpapar COVID-19. Sehingga jumlah keseluruhan yang terpapar COVID-19 di RSUD Merauke saat ini 7 orang. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Merauke, RSUD Merauke harus menerapkan protap pemeriksaan COVID-19 untuk setiap pasien yang akan dirawat di rumah sakit. Seperti saya sampaikan, kan mereka datang berobat di rumah sakit, kemudian prosedurnya harus tes, kemudian ditemukan, ya begitu sudah. Memang ada komorbid orang itu dok? Ada komorbid? Bukan aja komorbid, kan semua standar SOP di rumah sakit untuk pasien yang mau rawat inap kan semua pasti di screening, dites, itulah. Dari tes itu ternyata ditemukan ada yang komorbid. Jadi semuanya itu dari berapa orang itu memang dalam keadaan sakit, ada pasien inap ya? Iya, ada yang ibu melahirkan, ada yang kan gitu. Semuanya dicek. Itu kan sudah prosedur rutin, itu biasa. Oh gitu. Saya pikir dari perjalanan apa tidak ada? Tidak. Dinas Kesehatan menghimbau masyarakat tidak panik dengan kemunculan 7 pasien COVID-19 di RSUD Merauke. Kendati kasus kematian akibat COVID-19 cenderung menurun, pandemi atau virus COVID-19 belum sepenuhnya lenyap. Maka dari itu Dinas Kesehatan Merauke meminta masyarakat tetap waspada dan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk pencegahan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dua batalion yang tergabung dalam Satgas Pengamanan Perbatasan Papua New Guinea akhirnya kembali ke satuan asal di Kodim 1, Sumatera Utara. Kasdam dan Danrem 172 melepas ratusan prajurit tersebut di Pelabuhan Pelindo, Jayapura. Mereka bertolak menggunakan kapal perang 593. Satgas pengamanan ini menoreh prestasi selama bertugas 9 bulan di perbatasan, yakni antara lain menemukan ladang ganja seluas 5 hektar, serta berhasil menyita senjata api ilegal. Namun selama bertugas di perbatasan, ada 1 prajurit yang gugur karena sakit. Harapan saya untuk yang 126, mereka bisa kembali mengikuti kegiatan sesuai dengan aturan di Kodamnya, ya kan? Dan dia recovery, mungkin mereka akan cuti bagi gelombang. Dan saya juga titip kepada Danjonnya karena di sana daerah rawan juga, rawan narkoba di sana. Ya. Karena saya dulu pernah jadi inspektur di Kodam 1. Di sana memang angka kriminalitas TNI berat, banyak. Makanya jangan sampai. Ya. Mereka rata-rata kalau tidak perkelahian, backing, ya seperti itu. Tapi kita berusaha untuk meredam. Ratusan prajurit ini bersujud syukur karena bisa kembali pulang ke kampung halaman dan bisa bertemu kembali dengan sanak keluarga. Rian Tonai melaporkan dari Jayapura, Papua. Ratusan pemuda Senin kemarin menghadiri pertemuan akbar dalam rangka Hari Sumpah Pemuda. Pertemuan digelar di Pantai Holtekam Jayapura dan dihadiri seluruh organisasi kepemudaan, pelajar dan mahasiswa di 3 kabupaten yaitu Kerom, Kota, dan Kabupaten Jayapura. Pertemuan akbar ini diinisiasi Danrem 172 Brigjen Jo Sembiring untuk menyatukan pemuda di Papua sehingga terus melakukan kegiatan positif demi kemajuan tanah Papua. Danrem Jo Sembiring mengatakan para pemuda di Papua harus bersatu dan tidak boleh terpengaruh hasutan atau ajakan kelompok radikal seperti KKB atau kelompok aliran agama tertentu. Oke, kita kumpulkan mereka, kita buat mereka blending di sini.
ya, dari paguyuban, pemuda Papua, semua suku yang ada, beda agama semua. Kita blending, kita juga buat kegiatan games yang ada. Kemudian kita juga sudah membuat grup. Di grup itu semua ada aparat-aparat penegak hukum dan perwakilan pemuda. Jadi tidak hanya orang tua yang kumpul, kami jangkau pemuda saat ini. Nah, kenapa pemuda? Karena mereka bisa menyatu. Mereka lahir semua di Papua. Lebih banyak mereka lahir di Papua ini. Jadi mereka juga orang tua mereka lahir di Papua. Tetapi jangan sampai ada jarak. Yang selama ini bilang ada kelompok Nusantara, ada kelompok suku Papua, tidak ada lagi. Kita mau semua anti blending bersatu. Setelah ini mereka akan menunjukkan silaturahmi. Kita siap memfasilitasi ya dari BIN, dari Polres, dari Polda, dari Korem, Kodim sendiri, Kodam. Yang pasti kegiatan positif yang lakukan mereka kami tetap mengupayakan agar mereka nanti terlibat bersama-sama. Ini yang kami coba upayakan kegiatan-kegiatan ke depan. Acara ini diisi dengan ikrar Papua Damai yang dibacakan Max Ohe selaku tokoh pemuda Papua. Pertemuan juga menghasilkan sejumlah kesepakatan, salah satunya sepakat menjaga tanah Papua agar tetap damai dan harus dimulai dari para pemuda. Pertemuan ini diakhiri dengan doa bersama yang dibawakan oleh 5 perwakilan tokoh agama. Sementara itu di Merauke, ratusan pemuda di 2 distrik terpencil, distrik Kurik dan distrik Malin, melaksanakan apel pemuda dalam rangka Hari Sumpah Pemuda ke-94. Acara diikuti anak sekolah dasar hingga pemuda desa dan Karang Taruna. Saya bangga karena apel bisa diadakan di distrik Malin seperti ini ya. Saya bangga bermula dari titik nol ibu kota Merauke. Kami mengajak seluruh elemen bangsa. Pertama distrik Kurik, yang kedua distrik Malin. Acara Sumpah Pemuda di ke-98 ini, terima kasih banyak sekali antusias masyarakat untuk mendukung pelaksanaan ini. Peserta adalah terdiri dari beberapa sekolah yang ada di Kurik dan di distrik Malin, dan juga beberapa tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan yang semua di distrik ini sudah terlibat secara langsung. Kami putra dan putri Indonesia. Dalam acara ini bertindak sebagai inspektur upacara asisten 3 Setda Merauke, Jeremias Ndike, yang membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga RI. Rian Tonai dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Jayapura dan Merauke. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yunrum Barar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.